pagi guys, hari ini kita memasuki renungan kita hari ini. Ada renungan kita hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-14. Saya bacakan buat teman-teman. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Yosua pasal yang keempat dengan judul perikop ke-12 batu peringatan. Jadi di sini diceritakan bagaimana mujizat terjadi ketika orang Israel ingin masuk ke tanah Kanaan dengan cara menyeberangi sungai Yordan. Seperti yang kita baca sebelumnya, sungai Yordan dikeringkan oleh Tuhan dengan cara para imam masuk ke tengah sungai sehingga sungai tersebut terputus. Adapun yang hulu meluap menjadi bendungan, sedangkan di bawahnya itu menjadi kering. Kejadian ini Tuhan pakai selain untuk menyeberangkan orang Israel, kesempatan ini Tuhan pakai untuk membuat nama Yosua besar dan disegani oleh orang Israel. Tuhan membuat momentum ini sebagai ajang promosi buat Yosua, sehingga Yosua dipandang sebagai seorang pemimpin yang sama dengan Musa. Jadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah kepemimpinan Yosua adalah kepemimpinan mukjizat. Seperti yang kita ketahui bahwa Yosua bukanlah seorang pemimpin karbitan. Yosua tidak menjadi seorang pemimpin dengan cara instan. Yosua adalah seorang yang sangat berdedikasi tinggi. Kalau kita lihat pasal sebelum-sebelumnya, di mana Musa memimpin, Musa itu selalu ditemani oleh satu orang ajudan atau seorang hamba yang bernama Yosua. Jadi selama puluhan tahun, 40 tahun lamanya, mungkin 40 tahun ya, Yosua itu mengabdikan dirinya melayani Musa dengan sangat berdedikasi. Selain itu, Yosua juga adalah salah satu dari 12 pengintai yang Musa kirim untuk mengintai tanah Kanaan. Dan dari 12 ini kita mengetahui yang selamat itu cuma 2 orang aja yang bertahan, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua sendiri. Jadi, kalau kita melihat dari sisi integritas, dedikasi, maka Yosua adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dan Yosua juga menjadi pemimpin bukan karena dipilih oleh rakyat. Kita melihat bagaimana Tuhan lewat Musa mengangkat Yosua menjadi seorang pemimpin di mata semua orang Israel. Jadi Yosua ini menjadi pemimpin benar-benar mengalami proses yang sedemikian panjang, mengalami proses yang begitu resmi. Jadi yang pertama, dedikasi yang luar biasa, terbukti kinerjanya luar biasa. Yang ketiga memang dia sengaja dipilih Tuhan dan dilantik Tuhan di depan Musa dan di depan seluruh orang Israel. Tetapi segala sesuatu proses yang dialami oleh Yosua itu ternyata tidak cukup bagi bangsa Israel. Jadi Tuhan menggunakan momentum mukjizat di mana Yosua memimpin sehingga sungai terputus, orang Israel bisa menyeberang, dan Tuhan menggunakan momentum tersebut untuk membesarkan nama Yosua. Kalau kita lanjutkan di pasal ke-6, hal yang sama juga terjadi. Di pasal ke-6 kita melihat bagaimana Yosua memimpin orang Israel untuk menghancurkan atau menghabiskan atau mengalahkan Yeriko. Kesempatan ini dipakai oleh Tuhan untuk membesarkan nama Yosua. Tetapi untuk membesarkan nama Yosua tidak saja di kalangan orang Israel, tetapi di kalangan bangsa-bangsa sekitarnya. Apa yang kita lihat di sini adalah kinerja dan dedikasi saja terkadang tidak cukup. Terkadang dibutuhkan yang namanya mukjizat supaya kepemimpinan tersebut dihormati, supaya kepemimpinan tersebut dipercaya. Kenapa dibutuhkan tanda mukjizat? Kenapa dibutuhkan? Yang pertama, kenapa dibutuhkan? Karena memang di antara orang Israel ini ada begitu banyak orang yang keras tengkuk, ada begitu banyak orang-orang yang tidak percaya, ada begitu banyak orang-orang yang lemah hatinya. Jadi dibutuhkan sebuah tanda mukjizat supaya orang-orang yang lemah hatinya ini, yang kurang percaya ini, dibangkitkan rasa percayanya, dibangkitkan semangatnya. Apa modalnya Yosua? Modalnya Yosua cuma satu: taat dan percaya. Ketika Yosua taat pada semua perkataan firman Tuhan dan percaya pada perkataan firman Tuhan, sungguh pun semua apa yang diperintahkan Tuhan itu seolah-olah nggak masuk akal. Tapi Yosua taat dan percaya.
maka Yosua mengalami mukjizat dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak taat dan orang-orang yang tidak percaya, sekali lagi, tidak akan pernah mengalami kuasa mukjizat. Anyway, ada yang menarik kalau kita melihat belakang-belakangan ini, ya, ada begitu banyak faksi-faksi di gereja. Ada satu buah aliran yang mengatakan mereka tidak percaya lagi kepada mukjizat, sehingga setiap kali ada hamba Tuhan yang membuat mukjizat, membuat KKR, mereka menertawakannya, mereka meragukannya, mereka mencibirnya, bahkan menuduhnya sesat. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat Alkitab kita, isinya apa? Isinya semuanya mukjizat. Dan kenapa dibutuhkan mukjizat? Karena sekali lagi, mukjizat itu dibutuhkan untuk membangun orang-orang yang tidak percaya. Sekali lagi, mukjizat itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang membuat mukjizat, kalau Tuhan bekerja terjadi mukjizat, itu bukan buat kemuliaan nama hamba Tuhan tersebut, tapi semata-mata agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekali lagi, ketika seorang hamba Tuhan menyembuhkan, itu bukan karena kemampuan dia, tetapi karena memang Tuhan yang mengizinkan. Dan sekali lagi, segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin buat teman-teman yang hari-hari ini bingung, ya kan? Ada gereja yang, wah itu sesat, itu mukjizat nggak nyata segala macam, itu fata morgana. Bacalah firman Tuhan. Sehebat apapun teologi kita, standar kita yang paling tinggi ini, sepanjang kebenaran firman Tuhan, ada begitu banyak mukjizat. Dan Tuhan kita yang dulu sama dengan Tuhan kita yang sekarang. Kalau dahulu ribuan tahun yang lalu, dia penuh kuasa, dia penuh mukjizat, dia berikan mukjizat kepada orang yang percaya dan taat. Maka pada saat hari ini juga, Tuhan kita tetap sama. Oleh karena itu, buat teman-teman yang ragu, yang dibimbangkan dengan berbagai teologi segala macam, pegang kebenaran firman Tuhan saja dan percaya mukjizat itu pasti ada. Tapi sekali lagi, mukjizat itu bukan berkepentingan kita semata-mata. Mukjizat ada supaya iman kita dibangun, orang-orang yang lemah iman dibangun. Mukjizat ada supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini pelajaran utamanya adalah kepemimpinan Yosua adalah kepemimpinan berdasarkan mukjizat. Tetapi ingat, mukjizat yang Tuhan suruh, mukjizat yang datang karena respon percayanya Yosua dan bangsa Israel. Jadi sekali lagi, kalau kamu tidak pernah percaya, kalau kamu tidak mengakui, maka mukjizat itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kamu. Anyway, saya tidak akan mengatakan bahwa orang yang tidak pernah percaya mukjizat itu sesat, no. Karena setiap kita dibangun berdasarkan pengalaman kita pribadi. Ada begitu banyak orang yang tidak perlu membutuhkan mukjizat, tapi mereka percaya, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Good, bagus. Tapi ada orang-orang yang mengalami pengalaman supranatural, bertemu dengan Tuhan, merasakan mukjizat sehingga mereka semakin dekat, semakin cinta sama Tuhan, dan akhirnya mengikut Tuhan. Juga bagus. So, model kepemimpinan apa yang kamu ingin punya? Kepemimpinan hanya berdasarkan keteladanan saja? Bagus. Atau model kepemimpinan yang selain keteladanan dan dedikasi juga disertai dengan tanda mukjizat? Silahkan teman-teman yang memilih. So guys, itu dari renungan kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-65. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah.